Pada bulan September 2025, Rusia dan Tiongkok akhirnya sepakat untuk membangun pipa sepanjang 2.600 km yang akan mengalirkan lebih dari 50 miliar meter kubik gas alam setiap tahun dari Siberia Barat melalui Mongolia ke Tiongkok. Kedua negara telah membahas proyek ini selama lebih dari 1 dekade. Pipa Power of Siberia 2 memberi Moskwa alternatif jangka panjang atas menyusutnya pendapatan dari Eropa dan memungkinkan Beijing untuk mendapatkan gas darat yang terjangkau serta mengurangi ketergantungan pada jalur laut yang tidak stabil seperti Selat Hormuz dan Selat Malaka. Pada KTT Rusia-Tiongkok Mei 2026, Presiden Vladimir Putin dan Xi Jinping sepakat mengenai rute dan pembangunan pipa tersebut. Namun kesepakatan tersebut tidak memuat rincian tentang harga, volume pembelian, dan jadwal waktu. Perselisihan keuangan telah menunda proyek ini sejak diperkenalkan pada tahun 2006. Namun Rusia yang kini menghadapi sanksi sangat ingin menyelesaikan kesepakatan tersebut. Sementara Tiongkok yang menyadari urgensi Moskow sedang bernegosiasi untuk mendapatkan harga yang lebih rendah daripada yang dibayarkan Eropa. Sementara itu Mongolia yang menjadi tuan rumah bagian penting dari pipa tersebut tidak bersedia atau tidak mampu membiayai pembangunannya. Negara tersebut baru-baru ini mengecualikan proyek itu dari rencana pembangunan jangka panjangnya dan sedang mencari setidaknya $1 miliar dalam bentuk biaya transit tahunan. Ada juga kekhawatiran bahwa Mongolia bisa menjadi titik lemah strategis antara Rusia dan Tiongkok. Kekuatan Siberia 2 memiliki dampak besar secara global. Di antara hal-hal lainnya, proyek ini akan memperkuat hubungan antara Tiongkok dan Rusia, serta menciptakan infrastruktur untuk melewati sistem keuangan dan perdagangan yang dikendalikan Barat. Namun apakah proyek ini benar-benar akan terwujud? Episode hari ini dipersembahkan oleh orang-orang baik dari Incogni. Sekarang lihat, banyak orang tidak menyadari seberapa banyak informasi pribadi mereka yang tersebar di internet. Jika Anda mencari nama Anda di Google, ada kemungkinan besar Anda akan menemukan situs web yang mencantumkan hal-hal seperti alamat Anda, nomor telepon Anda, kerabat Anda, alamat email Anda, riwayat pekerjaan Anda, bahkan detail pribadi lainnya. Masalahnya bukan hanya karena itu terasa menyeramkan. Maksud saya, informasi tersebut juga bisa digunakan untuk penipuan, pencurian identitas, pelecehan, dan berbagai hal lain yang pasti tidak ingin Anda hadapi. Dan disinilah Incogni berperan. Incogni membantu menghapus informasi pribadi Anda dari broker data dan situs pencarian orang yang mengumpulkan serta menjual informasi Anda tanpa sepengetahuan Anda. Alih-alih menghabiskan ratusan jam mencoba menghubungi situs-situs tersebut sendiri, Incogni menangani prosesnya untuk Anda secara otomatis. Menurut saya, fitur yang paling menarik adalah fitur penghapusan khusus mereka. Kebanyakan layanan privasi hanya mencakup daftar situs web yang sudah ditentukan. Dengan Incogni Unlimited, jika Anda menemukan sebuah situs web yang mengekspos informasi pribadi Anda bisa mengirimkan tautannya ke Incogni, dan spesialis privasi mereka akan meninjaunya serta berusaha menghapus informasi tersebut untuk Anda. Faktanya, fitur penghapusan khusus dari Incogni memberi Anda cara untuk menghilangkan informasi Anda yang bocor di internet. Dan seluruh idenya sangat sederhana. Mereka tidak bisa membahayakan Anda jika mereka tidak bisa menemukan Anda. Jadi, ambil kembali data pribadi Anda dengan Incogni. Gunakan kode MEGAPROJECTS pada tautan di bawah ini dan dapatkan diskon 60% untuk paket tahunan di incogni.com/megaprojects. Dan sekarang kita kembali ke episode hari ini. Nah, pipa Power of Siberia 2 tidak dimulai dengan nama itu. Awalnya disebut proyek Pipa Altai. Rutenya juga direncanakan berbeda dan tanpa keterlibatan pemerintah. Gagasan untuk memperluas ke pasar baru di timur sebenarnya bukan hal baru di Rusia. Negara ini telah mengejar tujuan tersebut secara strategis sejak tahun 1990-an. Pada tahun 1997, Rusia setuju untuk menjual 30 miliar meter kubik gas alam ke 2000-an. Menurut Pusat Studi Strategis dan Internasional, negosiasi awal untuk proyek ini dimulai pada tahun 2004 antara Gazprom, raksasa energi multinasional Rusia, dan perusahaan minyak nasional Tiongkok atau CNPC. Rencana awalnya adalah agar pipa sepanjang 6.700 km ini membentang dari ladang gas Siberia Barat di Rusia melalui pegunungan Altai ke wilayah Xinjiang di Tiongkok. Pada tahun 2006, keterlibatan pemerintah menjadi resmi ketika Vladimir Putin bertemu dengan Hu Jintao, pemimpin Partai Komunis Tiongkok saat itu. Pada pertemuan di Beijing ini, kedua pemimpin sepakat untuk membangun 2 pipa, satu dari timur dan satu lagi dari barat, untuk mengangkut 80 miliar meter kubik gas dari Rusia ke Tiongkok setiap tahunnya. Hal ini penting karena Kremlin lebih memilih jalur barat, sementara Partai Komunis Tiongkok lebih menyukai jalur timur. Preferensi ini akan menjadi poin utama perselisihan dalam negosiasi di masa depan. Di tingkat korporasi, CEO Gazprom Alexei Miller dan CEO CNPC Cheng Peng
menandatangani nota keuangan untuk kesepakatan tersebut. Menariknya, Tiongkok tidak termasuk dalam cetak biru awal untuk pipa tersebut. Moskow bertujuan untuk memasok gas ke Jepang dan Republik Korea, serta berencana menginvestasikan 11,5 miliar dolar untuk membangun pipa sepanjang 2.550 mil dari Siberia ke pesisir Pasifik. Beberapa faktor, termasuk hubungan politik yang lebih kuat dan pertumbuhan ekonomi Tiongkok, membuat Kremlin beralih arah. Sergei Razov, mantan duta besar untuk Tiongkok, menjelaskan mengapa Rusia memilih untuk fokus pada pasar Tiongkok. Dia mengatakan, kutip, "Mengingat permintaan energi yang melonjak akibat pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang pesat, Rusia ingin meningkatkan kerjasama energi di bidang minyak dan gas alam, khususnya dengan Tiongkok." Selesai kutip. Setelah pertemuan tersebut, yang merupakan pertemuan kelima antara kedua pemimpin dalam 5 tahun, Rusia mengumumkan akan membiayai studi kelayakan untuk proyek Altai. Rencananya adalah membangun pipa senilai 10 miliar dolar yang mampu mengangkut hingga 2,8 miliar meter kubik gas setiap tahun. Namun, masih ada kekhawatiran tentang kelayakan proyek tersebut. Valery Nestorov, seorang analis minyak dan gas di Bank Investasi Troika Dialog, mencatat bahwa cadangan Siberia sudah sangat terbatas. Dia berkata, kutip, "Sekali lagi, saya tidak melihat dari mana Rusia dalam waktu dekat bisa mengumpulkan sumber daya ini," tutup kutip. Nestorov juga berpendapat bahwa Moskow mungkin mempromosikan pipa tersebut untuk memperkuat posisi tawarnya dengan para pelanggan Eropanya. 3 tahun kemudian, pada 2009, perselisihan mengenai harga pun muncul. Perselisihan ini yang menyebabkan penangguhan pertama pada pipa tersebut bukanlah masalah sekali saja. Hal ini masih memengaruhi kesepakatan gas alam Rusia Tiongkok hingga hari ini. Tiongkok awalnya menawarkan sekitar 70 dolar per 1.000 meter kubik. Namun angka ini terlalu rendah bagi Rusia. Meskipun Beijing kemudian menaikkan harga menjadi 100 dolar, Moskwa tetap tidak terkesan karena mereka telah menjual 1.000 meter kubik gas ke Eropa seharga 250 hingga 300 dolar. CNPC menginginkan harga yang serupa dengan yang mereka bayarkan kepada Turkmenistan dan Kazakhstan, pemasok gas mereka yang lain, yang menawarkan tarif lebih murah. Namun, Gazprom Rusia tidak bergeming karena jalur transportasinya akan lebih panjang dibandingkan jalur mereka ke Eropa, dan oleh karena itu menuntut harga setara atau di atas tarif mereka ke Eropa. Bahkan jika para negosiator menginginkannya, CNPC tidak bisa menaikkan tawarannya karena mereka tidak dapat menaikkan harga gas sendiri. Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional Tiongkok yang mengatur harga gas. Bagi Gazprom, tawaran tersebut tidak dapat diterima. Harganya 3 kali lebih rendah dibandingkan yang diterima dari pelanggan Eropanya. Padahal gas tersebut berasal dari ladang yang sama di Siberia Barat. Menjelang akhir tahun 2009, negosiasi gagal karena kedua belah pihak menolak berkompromi soal harga. Perselisihan ini menyebabkan penangguhan pertama dan akhirnya runtuhnya versi mega proyek ini. Pipa gas ini dihidupkan kembali pada tahun 2013 setelah pertemuan antara Gazprom dan CNPC. Dari barat ke timur, pipa Power of Siberia 1. Jadi, saat negosiasi dilanjutkan, Tiongkok mendorong perubahan proyek, memilih pipa yang dirancang untuk mengangkut gas dari ladang Rusia di Siberia Timur. Kremlin mencoba mengabaikan permintaan ini. Beijing sudah menjelaskan hal ini ketika perjanjian awal ditandatangani. Beijing lebih memilih jalur timur yang akan mengangkut gas dari Siberia Timur ke timur laut Tiongkok. Namun, Rusia dan Gazprom lebih menyukai jalur barat yang akan membuat pipa tersebut melewati Siberia Barat melalui wilayah Altai menuju Tiongkok Barat. Kedua belah pihak memiliki alasan masing-masing. Bagi Partai Komunis dan CNPC, pilihan tersebut bersifat strategis. Mereka ingin mencegah Rusia menggunakan Tiongkok sebagai alat tawar-menawar dengan pelanggan Eropanya. Kyun Wook Paik, seorang rekan asosiasi di Royal Institute of International Affairs atau Chatham House, mengatakan, kutip, "Para perencana Tiongkok tidak ingin disalahkan karena mengambil gas dari orang-orang Eropa," tutup kutip. Beijing menuntut komitmen lebih dari Moskow terhadap pasar Tiongkok. Pada tahun 2010, Tiongkok sudah mulai mengimpor gas untuk jaringan pipa gas barat timur mereka dari Asia Tengah, dan menganggap proyek Altai menjadi tidak diperlukan. Yang lebih penting, kota-kota di Tiongkok yang berkembang paling pesat, yang menjadi rumah bagi pabrik-pabrik dengan kebutuhan energi tinggi, terletak di sepanjang pantai timurnya. Jalur timur akan memasok pusat komersial yang sibuk ini, yang membutuhkan gas dan saat itu kekurangan pasokan. Tiongkok juga mempertimbangkan biaya. Pipa gas Rusia ke timur lautnya berarti Beijing tidak perlu membangun pipa domestik baru untuk mendistribusikan gas. Selain itu, jalur timur akan mendukung upaya diversifikasi Beijing, membantunya mengurangi ketergantungan pada impor gas dan batu bara melalui jalur laut berbahaya seperti Selat Malaka. Bagi Kremlin dan Gazprom, jalur barat adalah pilihan yang paling menguntungkan karena ladang gas dan pipa terbesar mereka, yang sudah mereka gunakan untuk memasok Eropa, terletak di Siberia Barat. Alasan lain Rusia lebih memilih jalur barat adalah karena Kremlin ingin menyelam sambil minum air. Rusia ingin menjadi pemasok penyeimbang dengan menghubungkan Eropa dan Tiongkok melalui satu pipa dan mengendalikan aliran gas berdasarkan benua mana yang menawarkan harga terbaik. Rencana ini dikembangkan di tengah meningkatnya ketegangan dengan Eropa.
Pengaruh politik dan finansial ini adalah salah satu alasan utama Beijing menolak jalur barat. Daniel Bacherov, seorang pakar di East-West Institute, sebuah lembaga think tank internasional yang berfokus pada keamanan dan ekonomi global, mengatakan tentang strategi Rusia. Kutipannya, permintaan gas Rusia di Eropa akan menentukan seberapa mendesak Rusia untuk mempromosikan jalur Altai. Permintaan tambahan di Eropa akan mengurangi keinginan Rusia untuk memberikan terlalu banyak konsesi harga pada pasokan jalur Altai. Menuju ke barat juga lebih hemat biaya bagi Rusia. Mengambil jalur timur akan membutuhkan investasi besar sebesar 35 miliar dolar dan pembangunan yang memakan waktu lama. Moskow juga perlu mengembangkan ladang gas yang belum terbukti dan membangun sekitar 1.400 km atau 870 mil pipa di Provinsi Timur Siberia, yang dikenal dengan kondisi cuaca yang sangat ekstrim. Mengapa melakukan ini jika Anda sudah memiliki jaringan pipa yang sepenuhnya beroperasi di ladang barat Siberia? Wang Ilin, Ketua Dewan Direksi CNPC, mengatakan tentang perdebatan Timur-Barat. Kutipannya, jalur timur dan jalur barat sulit untuk dibandingkan. Proyek jalur timur lebih dekat ke pasar di Tiongkok, tetapi jalur barat sebaliknya berada pada jarak yang sangat jauh. Selain itu, di jalur timur kami sudah memiliki basis pelanggan yang sepenuhnya terbentuk, dan di sepanjang jalur barat, pasar masih harus ditaklukkan. Oleh karena itu, hari ini kita harus, bersama dengan pihak Rusia, mendiskusikan model kerjasama, baik dalam hal pembagian keuntungan maupun risiko pada proyek ini. Mengenai harga, kemungkinan akan berbeda, tetapi bagaimanapun juga akan ditentukan oleh pola pasar. Kutipan selesai. Sekarang, ketika negosiasi dilanjutkan pada tahun 2013, menjadi jelas bahwa kontrak untuk jalur pipa timur belum pernah diselesaikan. Meskipun sudah ada kesepakatan awal, itu ditunda karena persyaratannya bergantung pada pengesahan undang-undang yang telah ditunda oleh pemerintah Rusia. RUU tersebut membutuhkan waktu 3 bulan untuk lolos dari Duma ke Dewan Federasi sebelum sampai ke meja Vladimir Putin. Dia menandatanganinya dalam 3 hari. Ada laporan bahwa Vladimir Putin mempercepat penandatanganan RUU tersebut karena bertepatan dengan kunjungan bersejarah dari Beijing. Efek Xi. Pada saat itu, Xi Jinping baru saja berkuasa dan memilih Rusia sebagai kunjungan kenegaraan pertamanya sebagai pemimpin Partai Komunis. Gestur ini merupakan simbol pentingnya hubungan bilateral yang dijalin Tiongkok dengan Rusia. Dalam kunjungan perdana ini, Rusia secara resmi mengalah pada tuntutan Tiongkok, dan Rusia setuju dengan jalur pipa Siberia Timur. Pada tanggal 22 Maret 2013, hari kunjungan kenegaraan, sebuah nota kesepahaman tentang proyek pipa Power of Siberia pertama ditandatangani. Butuh waktu 1 tahun lagi bagi kedua pihak untuk menyepakati persyaratan keuangan. Pada bulan Mei 2014, 3 bulan setelah Rusia menginvasi Crimea, Gazprom dan CNPC menandatangani perjanjian senilai 400 miliar dolar untuk proyek Power of Siberia pertama guna mengangkut 38 miliar meter kubik gas. Kedua pihak sepakat untuk berbagi 77. Biaya pembangunan pipa sebesar miliaran dolar yang diperkirakan akan beroperasi pada tahun 2018. Gazprom akan menanggung sebagian besar pendanaan karena sebagian besar dari pipa sepanjang 4.000 km tersebut melewati 5 wilayah Rusia. Sesuai kesepakatan, Gazprom akan menyediakan 50 miliar dolar dan CNPC 20 miliar dolar. Kremlin dan Partai Komunis tampaknya telah mengatasi hambatan harga yang menghambat proyek ini selama bertahun-tahun. Mereka menandatangani kontrak yang saling menguntungkan yang mencantumkan klausul take or pay. Kesepakatan tersebut juga mencakup formula harga yang dikaitkan dengan harga minyak. Harga pasti yang dikenakan Rusia kepada Tiongkok dalam kontrak 30 tahun untuk gas dari pipa Power of Siberia 1 sengaja dirahasiakan. Dan banyak yang percaya hal ini dilakukan untuk mencegah pelanggan gas lainnya, terutama di Eropa, merasa tidak senang dengan harga murah tersebut. Namun menurut Bloomberg, Tiongkok berhasil menegosiasikan harga sebesar 350 dolar per 1.000 meter kubik gas. Angka ini sedikit lebih rendah daripada harga yang dikenakan Gazprom kepada sebagian besar pelanggan Eropa untuk jumlah yang sama pada waktu yang sama. Ini bukan berarti Moskow mengalah karena mereka memilih angka ini agar sesuai dengan harga mereka di Eropa saat ini. Kesepakatan dengan Tiongkok mendekati angka 380 dolar yang dikenakan Gazprom kepada Jerman, pelanggan terbesar mereka di Uni Eropa. Rania Newton-Smith, kepala pasar negara berkembang di Oxford Economics, mengatakan tentang syarat kesepakatan tersebut. Kutipannya, ini mirip dalam banyak hal dengan investasi Tiongkok di Afrika, di mana mereka menawar harga bahan mentah dengan sangat ketat, tetapi kemudian menyediakan infrastruktur untuk negara-negara yang menjadi mitra bisnis mereka. Dia menambahkan, seluruh prinsip dari kesepakatan ini memiliki nilai simbolis. Ini menunjukkan bahwa kedua negara siap untuk bekerja sama satu sama lain. Sebagai contoh, ada elemen lain seperti partisipasi Tiongkok dalam infrastruktur transportasi dan pembangkit listrik Rusia. Putin, yang menggambarkan kesepakatan ini sebagai yang terbesar dalam sejarah sektor gas bekas Uni Soviet, juga mengakui bahwa pihak Tiongkok sangat keras dalam bernegosiasi dan pembicaraan berlangsung hingga pukul 4 pagi. Dia berkata, kutip, "Teman-teman Tiongkok kita adalah negosiator yang tangguh dan alot." Tutup kutip.
Dalam kata-kata Putin, kedua belah pihak harus berkompromi untuk mencapai, kutip lagi, bukan hanya syarat yang dapat diterima, tetapi juga cukup memuaskan. Sekarang semuanya bergerak cepat setelah kesepakatan diselesaikan. Pada bulan Juli, set pipa pertama telah dikirimkan. Pada bulan September 2014, pembangunan pipa Power of Siberia yang pertama secara resmi diluncurkan. Putin dan pejabat tinggi lainnya, termasuk Zhang Gaoli, wakil Perdana Menteri pertama Dewan Negara Tiongkok, menghadiri upacara yang menandai pengelasan sambungan pertama untuk pipa tersebut. Ada optimisme dan proyek tersebut berjalan dengan baik, meskipun ada beberapa kendala di sepanjang jalan. Pada bulan Desember 2019, Tiongkok telah menyelesaikan tahap akhir pipa yang membentang dari perbatasan Rusia hingga Shanghai dengan jarak sekitar 5.100 km, setara dengan jarak dari London ke Los Angeles. Meskipun gas alam mulai mengalir setelah selesai dibangun, pipa tersebut dirancang untuk mencapai kapasitas puncaknya sebesar 38 miliar meter kubik pada tahun 2025. Tak lama setelah pipa tersebut mulai beroperasi, Gazprom mengumumkan bahwa aliran hariannya telah melampaui volume yang disepakati dalam kontrak dengan CNPC Tiongkok. 2 tahun setelah operasi dimulai, perusahaan milik negara Rusia tersebut juga mengumumkan bahwa mereka sedang mempertimbangkan untuk meningkatkan kapasitas tahunan pipa Power of Siberia menjadi 44 miliar meter kubik, naik dari yang direncanakan sebelumnya yaitu 38 miliar. Keberhasilan proyek ini dan meningkatnya kebutuhan Tiongkok akan gas alam membuat Rusia dan Gazprom menghidupkan kembali gagasan pipa jalur barat sebagai pipa Power of Siberia 2. Natasha Kurta, dosen perdamaian dan keamanan internasional di King's College London, mengatakan tentang proposal pipa kedua. Kutipannya, pipa Power of Siberia pertama membutuhkan waktu sekitar 20 tahun atau lebih untuk terwujud, dan pihak Tiongkok sangat keras dalam menawar harga. Pada pipa kedua, ceritanya tidak akan berbeda. Semua kendali akan ada di tangan Tiongkok. Sekarang, Rusia tidak hanya optimis, tetapi juga terdesak untuk mengamankan kesepakatan untuk pipa baru tersebut. Moskow memandang pipa Power of Siberia 2 sebagai hal yang sangat penting untuk menutupi kerugian finansial akibat hilangnya pasar Eropa setelah invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022 yang menyebabkan kemarahan global dan sanksi. Penutupan Nord Stream 1, pipa utama Gazprom ke Uni Eropa pada Agustus 2022 memberikan dampak besar terhadap ekonomi Rusia. Power of Siberia 1 tidak mampu menutupi kerugian tersebut. Dan pada tahun 2023, Gazprom melaporkan kerugian sebesar 6,9 miliar dolar yang merupakan kerugian pertama sejak tahun 1999. Power of Siberia 2 dengan kapasitas yang direncanakan sebesar 50 miliar meter kubik per tahun diharapkan dapat memulihkan hampir setengah dari pendapatan Rusia yang hilang dari Uni Eropa. Selain itu, Kremlin membutuhkan pendanaan untuk operasi militernya. Pajak energi dilaporkan menyumbang sepertiga dari pendapatan federal Rusia. Rusia juga bertujuan untuk mengamankan Tiongkok sebagai pelanggan jangka panjang. Kesepakatan pipa gas ini akan meningkatkan konsumsi gas Rusia oleh Tiongkok. Pada tahun 2022 dan 2023, Rusia hanya menyumbang sekitar 10% dari kebutuhan gas Tiongkok. Angka tersebut naik menjadi 25% pada tahun 2024. Mengamankan kesepakatan ini akan menjadi pencapaian ekonomi bagi Kremlin, karena Tiongkok adalah importir gas alam terbesar di dunia. Moskow dan Gazprom berharap dapat mulai membangun pipa gas tersebut pada tahun 2024 dengan target penyelesaian pada tahun 2030. Namun, Tiongkok tidak terburu-buru dan menginginkan harga di bawah tarif internasional. Beijing dan CNPC meminta ketentuan harga yang setara dengan harga domestik Rusia. Tiongkok memulai negosiasi pada kisaran 120 hingga 150 dolar per 1000 meter kubik, jauh lebih rendah dibandingkan harga yang disepakati untuk gas dari pipa Power of Siberia yang pertama. Partai Komunis sedang bernegosiasi secara agresif, menyadari pilihan Kremlin yang terbatas, atau mengajukan syarat yang mereka harapkan akan ditolak untuk menunda negosiasi. Tantangan lain dalam negosiasi adalah penolakan Tiongkok untuk berkomitmen membeli seluruh kapasitas pipa tersebut. Power of Siberia 2 dimaksudkan untuk mengangkut gas dari ladang di wilayah Yamal, Rusia di Siberia Barat melalui Mongolia ke wilayah utara Tiongkok. Keraguan lebih lanjut tentang kelayakan proyek ini muncul ketika Mongolia, yang akan dilalui sebagian besar pipa tersebut, mengecualikannya dari rencana jangka panjang mereka. Pemerintah Koalisi Mongolia yang dipimpin oleh Perdana Menteri Lusen Namren-Uya Erden menerbitkan prioritas pengembangan jangka panjang mereka yang disebut Program Aksi. Namun, pipa Power of Siberia 2 tidak dimasukkan dalam rencana untuk tahun 2024 hingga 2028. Masuknya proyek tersebut menyoroti ketidaksepakatan yang signifikan, yang sekarang menjadi subjek negosiasi di antara ketiga negara. Alexei Chigadev, seorang pakar Tiongkok, mengatakan, kutip, "Terlalu dini untuk menyatakan proyek ini berakhir, tetapi pengakuan tersebut menandakan tantangan yang signifikan," tutup kutip. Pihak berwenang Mongolia berupaya untuk menyelesaikan pendanaan proyek tersebut.
Mereka meminta untuk berpartisipasi dalam pembangunan pipa sepanjang 950 km yang melintasi wilayah mereka. Pemerintah koalisi juga meminta negosiasi mengenai biaya transmisi dan pembayaran tahunan. Li Lofan, seorang spesialis Rusia dan Asia Tengah dari Akademi Ilmu Sosial Shanghai, mengatakan, dan kami kutip di sini, Mongolia berharap mendapatkan investasi dari Tiongkok dan Rusia, tetapi Rusia tidak memiliki uang dan Tiongkok tidak terburu-buru membangun pipa tersebut. Dari pihak Beijing tidak ada juga keinginan untuk terburu-buru menandatangani kontrak pipa tersebut. Tiongkok menyadari urgensi Moskow dan memanfaatkannya selama negosiasi. Alexander Korolev, seorang ilmuwan politik di UNSW Sydney, Australia, mengatakan, kutipannya, bagi Rusia, ini adalah jalur kehidupan strategis setelah kehilangan sebagian besar pasar gas Eropanya. Ia menambahkan bahwa, bagi Tiongkok, pipa ini lebih berkaitan dengan keamanan energi dan daya tawar, bukan soal ketergantungan. Ini mendiversifikasi pasokan dari titik-titik rawan maritim. Kutipan selesai. Partai Komunis Tiongkok ragu-ragu untuk berkomitmen pada proyek mahal ini karena Tiongkok terus meningkatkan penggunaan energi terbarukan setiap tahunnya. Selain itu, Tiongkok juga berupaya menghindari ketergantungan berlebihan pada satu pemasok saja. Partai Komunis tidak ingin terlalu bergantung pada Rusia jika hubungan positif saat ini memburuk. Tiongkok memiliki pasokan gas alam cair yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan energinya selama bertahun-tahun. Beijing juga memiliki cadangan dalam negeri yang bisa dimanfaatkan jika diperlukan. Joseph Webster, seorang peneliti senior di Atlantic Council, menggambarkan pilihan energi yang dimiliki Beijing. Dia mengatakan akses Tiongkok Utara ke pasar gas alam cair semakin berkembang dan pasar LNG global kemungkinan akan tetap kelebihan pasokan selama sisa dekade ini. Selain itu, Tiongkok Utara dapat meningkatkan volume tambahan dari produksi dalam negeri dan jalur pipa Asia Tengah ke Tiongkok yang sudah ada. Kutipan selesai. Pada akhirnya, perbedaan pendapat mengenai harga dan volume ditambah dengan kurangnya urgensi dari pihak Tiongkok menyebabkan pembangunan Power of Siberia 2 tertunda. Pertemuan ke-25 pada tahun 2025. Sekarang, proyek ini mendapatkan momentum pada bulan September 2025 ketika Presiden Putin mengunjungi Tiongkok untuk ke-25 kalinya. Dalam kunjungan ini, beliau menandatangani 2 perjanjian terkait pembangunan pipa tersebut. Alexei Miller, CEO Gazprom, mengumumkan nota kesepahaman yang mengikat secara hukum selama 30 tahun untuk pipa Power of Siberia 2. Dia membanggakan bahwa proyek ini akan menjadi yang terbesar dan paling padat modal di industri gas dunia. Gazprom dan CNPC juga menandatangani nota kesepahaman tentang pengendalian strategis. Berdasarkan perjanjian ini, pembayaran akan dilakukan dalam jumlah yang sama dalam rubel dan yuan Tiongkok. Perusahaan-perusahaan tersebut sepakat untuk meningkatkan volume gas tahunan dari 38 miliar menjadi 44 miliar meter kubik. Christopher Grenville, Direktur Pelaksana di TS Lombard, mengatakan kesepakatan ini sangat signifikan, terutama mengingat latar belakang perang Rusia-Ukraina. Dia mengatakan, fakta bahwa hal ini terjadi di tengah situasi akhir perang Ukraina yang penuh ketegangan merupakan sinyal yang cukup jelas tentang dukungan strategis Tiongkok yang konsisten terhadap Rusia sebagai poros utama dari tatanan multipolar baru yang diidamkan oleh kedua kekuatan inti Eurasia ini. Setelah pertemuan, Presiden Putin mengatakan kepada wartawan bahwa kesepakatan tersebut memuaskan semua pihak. Terkait masalah harga yang telah menghambat kesepakatan selama puluhan tahun, dia menyatakan bahwa Tiongkok akan menerima tarif yang kompetitif, lebih baik daripada yang saat ini dibayar oleh Eropa. Putin mengatakan, kutip, akhirnya pihak-pihak yang bernegosiasi menemukan konsensus. Tidak ada amal dari kedua belah pihak. Ini adalah pengaturan yang saling menguntungkan. Namun pejabat Tiongkok tidak membuat pengumuman serupa. Juru bicara Menteri Luar Negeri Mao Ning tetap samar-samar, tidak menyebutkan pipa tersebut maupun kesepakatan apapun selama konferensi pers. Dia mengatakan setelah pertemuan, kutip, kami siap bekerja sama dengan Rusia untuk mengimplementasikan konsensus penting yang telah dicapai oleh kedua kepala negara dan terus memperdalam kerjasama komprehensif yang saling menguntungkan antara kedua negara. Liu Lu Ruichen, Presiden Institut Riset Ekonomi dan Teknologi CNPC, lembaga riset dari perusahaan minyak milik negara, mengatakan proyek besar seperti Power of Siberia 2 akan memakan waktu 8 hingga 10 tahun untuk diselesaikan. Berbeda dengan pemberitaan Rusia, media Tiongkok sebagian besar tetap diam mengenai kesepakatan tersebut. Joseph Webster, seorang peneliti senior di Atlantic Council, mengomentari keheningan ini dengan mengatakan, pemerintah Tiongkok, lembaga, dan media milik negara sejauh ini masih diam, yang menunjukkan negosiasi masih berlangsung. Kutipan selesai. Pendekatan ini mencerminkan sikap Tiongkok yang lebih luas terhadap proyek gas tersebut. Alexei Gromov, Kepala Institut Energi dan Keuangan yang berbasis di Rusia, mengatakan posisi Beijing terhadap pipa gas tersebut adalah, kutip, kalau jadi, bagus. Kalau tidak, kami akan tetap bisa mengatasinya. Tutup kutipan.
Diamnya Beijing yang sudah menunjukkan banyak hal telah menunda pembangunan pipa Power of Siberia 2. Perkembangan tidak berjalan secepat ketika kedua pihak mencapai kesepakatan serupa untuk proyek Power of Siberia yang pertama. Negosiasi tetap berada di jalan buntu selama berbulan-bulan hingga kerusuhan di Timur Tengah menyoroti pentingnya pipa tersebut. Serangan preemptif Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada awal tahun 2026 mengganggu pasokan dan harga energi global setelah Teheran menutup Selat Hormuz. Peristiwa-peristiwa ini sangat mempengaruhi Tiongkok, mengganggu lebih dari 60% pasokan energinya. Beijing mengimpor 30% gas alam dan 50% minyak mentahnya melalui Teluk Persia. Konflik di Iran memberikan Rusia posisi tawar yang kuat untuk memperkenalkan kembali pembahasan pipa gas dengan Tiongkok. Moskow berpendapat bahwa kerusuhan tersebut menunjukkan ketidakpastian jalur pelayaran dibandingkan dengan stabilitas jaringan darat milik mereka. Erika Downs, seorang peneliti senior di Universitas Columbia, mengatakan bahwa konflik tersebut membuat pipa gas menjadi relevan bagi Tiongkok. Kutipannya, ini jelas membuat Power of Siberia 2 tetap menjadi bahan negosiasi. Dengan pasokan dari Qatar yang terganggu, preferensi Tiongkok terhadap impor gas alam melalui jalur darat kemungkinan akan meningkat. Kutipan selesai. Seiring perang Iran yang terus berlangsung dan dampaknya terhadap perdagangan internasional membuat harga LNG tetap tinggi, pipa Power of Siberia 2 akan menjadi menarik bagi otoritas Tiongkok. Lauren Raseka, Direktur Eksekutif Bidang Gas Global di SP Global, mencatat bahwa kenaikan harga energi global dapat mendorong Tiongkok untuk mempertimbangkan kembali keengganannya bergantung pada satu pemasok saja. Dia menjelaskan, kutip, secara tradisional, Tiongkok memandang keamanan energinya melalui sudut pandang membatasi pasokan pipa tidak lebih dari 25% pasar dan enggan terlalu bergantung pada Moskow. Namun dalam konteks krisis saat ini, memiliki lebih banyak pasokan melalui pipa mungkin terlihat lebih positif daripada negatif. Meskipun ada tekanan yang meningkat untuk memfinalisasi proyek pipa Power of Siberia 2, Beijing tidak menyerah. Alih-alih terburu-buru mengamankan kesepakatan dengan Rusia, Tiongkok justru mempercepat negosiasi pipa baru dengan Asia Tengah. Langkah ini, meskipun dilakukan secara diam-diam, memberi sinyal kepada Moskwa bahwa Beijing memiliki alternatif dan tidak akan terikat. Tahun 2026, satu kesepakatan lagi tercapai. Pada Mei 2026, Putin tiba di Beijing untuk menghadiri KTT Rusia-Tiongkok terbaru dengan posisi tawar yang lebih kuat karena penutupan Selat Hormuz terus mendorong harga energi naik. Kedatangannya terjadi hanya seminggu setelah Xi menjamu Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Putin berharap dapat merampungkan proyek pipa yang telah lama dinantikan. Ia akhirnya menandatangani 40 kesepakatan di bidang pendidikan, teknologi, energi nuklir, dan perdagangan. Namun tidak ada hal konkret mengenai pipa Power of Siberia 2 dalam dokumen-dokumen tersebut yang jumlahnya lebih dari 10.000 kata. Dalam konferensi pers setelah pertemuan, Putin menggambarkan kemitraan dengan Tiongkok sebagai era baru kerjasama bilateral. Dia juga menekankan ketidaksetujuan kedua negara terhadap Barat, khususnya Amerika Serikat, atas tindakan militernya di Iran dan dampak negatifnya terhadap harga energi global. Meskipun Putin menyebutkan bahwa perdagangan dengan Tiongkok melebihi 200 miliar dolar pada tahun 2025 dan menyoroti kerjasama mereka di sektor energi, dia tidak menyebutkan pipa gas dalam pidato setelah pertemuan tersebut. Pria berusia 73 tahun itu mengatakan, kutip, "Saya ingin menunjukkan bahwa Rusia dan Tiongkok secara aktif bekerja sama di bidang energi. Negara kami adalah salah satu eksportir terbesar minyak, gas alam termasuk LNG dan batu bara ke Tiongkok. Kami tentu saja siap untuk terus memastikan pasokan bahan bakar jenis ini yang andal dan tanpa gangguan ke pasar Tiongkok yang berkembang pesat." Dari pihak Xi, ia menekankan kekuatan hubungan antara kedua negara dengan mencatat bahwa pertemuan ini menandai ulang tahun ke-30 kemitraan dan hubungan internasional strategis antara Tiongkok dan Rusia. Xi mengatakan, kutip, "Kita harus memanfaatkan momentum yang sangat menguntungkan ini untuk memperdalam kerjasama dalam menyelaraskan rencana 5 tahun ke-15 Tiongkok dengan tujuan pembangunan nasional Rusia hingga tahun 2030. Serta memaksimalkan peran stabilisasi dari kerjasama energi kita." Tutup kutip. Inilah pernyataan terbanyak yang disampaikan Xi tentang energi atau kesepakatan pipa gas. Pihak Rusia lah yang mengangkat isu pipa gas tersebut dan memberikan pembaruan kepada pers setelah para presiden selesai. Juru bicara pemerintah Rusia, Dmitry Peskov, mengungkapkan bahwa kedua pihak sekali lagi telah mencapai kesepakatan umum mengenai proyek transmisi gas tersebut. Dia mengatakan, kutip, "Parameter dasar pemahaman mengenai pipa Power of Siberia 2 tersebut sudah ada. Ini mencakup baik rute maupun metode konstruksinya. Sekarang, meskipun dia mengakui masih ada beberapa detail yang perlu diselesaikan, dia juga mengklaim bahwa kesepakatan itu akan segera difinalisasi. Namun, ada skeptisisme yang semakin besar karena kita sudah pernah melihat hal ini sebelumnya. Beberapa kesepakatan telah ditandatangani di masa lalu. Para analis menunjukkan bahwa kesepakatan terbaru tidak mencakup detail penting seperti harga, jadwal konstruksi, dan pendanaan. Hambatan utama untuk menuntaskan megaproyek ini adalah masalah harga. Kedua belah pihak belum sepakat mengenai rincian rumus harga, terutama terkait volume pasti gas Rusia yang akan dibeli Tiongkok setiap tahunnya. Mereka juga perlu menyepakati ketentuan yang akan berlaku jika Tiongkok gagal membeli jumlah gas yang tercantum dalam kontrak.
Ketentuan yang rumit ini menghambat finalisasi kontrak pipa tersebut. Meskipun hubungan bilateral jangka panjang, kepentingan Rusia dan Tiongkok sering berbenturan dalam banyak isu ini. Moskow sangat ingin mengamankan perjanjian jangka panjang yang akan menjamin pendapatan di masa depan, mengingat kondisi ekonomi mereka yang sedang menurun saat ini. Tiongkok di sisi lain tidak terlalu terdesak dan membutuhkan persyaratannya lebih fleksibel agar dapat membeli dalam jumlah sesuai dengan kebutuhan pasar. Fleksibilitas untuk memilih volume gas setiap kuartal ini tidak ideal bagi Rusia, yang perlu menggantikan basis pelanggan Uni Eropa yang telah hilang. Go Katiyama, analis riset utama di perusahaan energi Kepler, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa Tiongkok sedang melakukan negosiasi keras, sementara Rusia bersikeras pada harga yang lebih tinggi. Dia mengatakan, kutip, negosiasi pada akhirnya mencerminkan keseimbangan antara kebutuhan Rusia akan stabilitas pendapatan dan keinginan Tiongkok untuk pasokan lokal yang aman dan murah. Setiap dolar yang dipotong dari pendapatan bersih merupakan pukulan langsung terhadap pendapatan fiskal Rusia pada saat penerimaan pajak terkait gas sudah menurun. Meskipun ada kepentingan yang bertentangan dan negosiasi yang terhambat, para ahli berpikir bahwa kegagalan mencapai kesepakatan mengenai pipa Power of Siberia 2 mencerminkan ketidakpercayaan politik yang lebih dalam antara Beijing dan Moskwa. Seb Kennedy, CEO dan pendiri Energy Flux, sebuah publikasi energi independen, menggambarkan Rusia sebagai sesuatu yang beracun dan mengatakan bahwa Tiongkok sedang berhati-hati sebelum terikat dengan mereka. Dia mengatakan, risiko bagi Tiongkok adalah terlalu bergantung pada pemasok yang secara politik beracun, tepat saat produksi dalam negeri dan energi terbarukan sedang meningkat. Risiko bagi Rusia adalah menjadi penerima harga dari satu pelanggan yang tahu bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Sementara negosiasi terus berlangsung, negara-negara barat menyaksikan dengan rasa frustrasi. Bagi Amerika Serikat dan Eropa, kekuatan Siberia 2 merupakan puncak dari aliansi antara dua negara adidaya yang secara aktif berupaya menggulingkan pengaruh barat dan menciptakan sektor energi alternatif. Selama beberapa dekade, Kremlin adalah pemasok gas utama Eropa. Sebelum invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022, lebih dari 40% impor gas Uni Eropa berasal dari Moskow. Setelah konflik tersebut, Uni Eropa mengurangi ketergantungannya pada gas Rusia. Sanksi terhadap Gazprom menyebabkan kerugian besar dan negara-negara Eropa telah menetapkan tujuan untuk menghilangkan bahan bakar fosil pada tahun 2027. Para pemimpin Eropa tidak ingin kesepakatan itu dilanjutkan. Jika proyek tersebut gagal atau terhenti, isolasi ekonomi Rusia akan semakin dalam, membatasi kemampuannya untuk mendanai perang di Ukraina. AS dan Uni Eropa bersatu dalam membatasi akses Rusia terhadap pendanaan tambahan untuk upaya perangnya. Washington telah memberlakukan sanksi besar-besaran terhadap Rusia dengan fokus pada sektor energinya. Namun Moskwa tetap tangguh berkat Beijing yang telah menjadi pembeli terbesar minyak yang terkena sanksi. Pembangunan pipa tersebut akan melemahkan sanksi Amerika Serikat dan menciptakan zona ekonomi yang menguntungkan di luar pengaruh Barat. Michael Meehan, kepala riset energi Tiongkok di Oxford Institute for Energy Studies, menyatakan bahwa pipa tersebut memiliki signifikansi global. Dia berkata, pengumuman tentang Power of Siberia 2 adalah titik balik besar dalam geopolitik energi. Pesannya adalah, Tiongkok bahkan tidak lagi pura-pura mematuhi sanksi AS Serikat atau peduli dengan apa yang dipikirkan Barat. Dan Tiongkok tidak sendirian. Kutipan selesai. Dari perspektif militer, keberhasilan pipa Power of Siberia 2 akan membatasi kemampuan Washington untuk menahan Tiongkok jika terjadi konflik atas Taiwan. Selama beberapa dekade, Washington telah menggunakan angkatan lautnya untuk menegakkan blokade di jalur maritim utama seperti Selat Malaka. Pipa ini akan mengurangi ketergantungan Tiongkok pada jalur-jalur tersebut, yang saat ini membawa sekitar 20% pasokan energinya. Perubahan ini akan memberikan keuntungan strategis bagi Tiongkok dan mengurangi kerentanannya terhadap Angkatan Laut Amerika Serikat, yang mempertahankan kehadiran kuat di Laut Cina Selatan. Eropa dan Amerika Serikat secara aktif berupaya menunda negosiasi. Karena Tiongkok dan Rusia lebih sulit dipengaruhi, Barat memfokuskan perhatian pada Mongolia sebagai mata rantai yang lebih lemah. Secara geopolitik, Mongolia dengan ekonomi yang sebanding dengan Maladewa menempati posisi unik di antara dua negara adidaya. Meskipun ukurannya kecil, Mongolia sangat penting bagi keberhasilan proyek pipa tersebut. Pemerintah Barat telah mulai menawarkan kesepakatan energi terbarukan untuk mendorong Mongolia mempertimbangkan kembali keterlibatannya dalam jaringan gas tersebut. Mongolia memiliki kebijakan untuk mengubah sektor energinya dari batu bara ke sumber yang lebih bersih. Saat ini, sekitar 90% listriknya berasal dari pembangkit listrik tenaga batu bara, yang semakin tidak dapat diandalkan dan mahal untuk dipelihara. Meskipun demikian, kepemimpinan Mongolia tetap berkomitmen pada perjanjian pipa gas dengan Rusia dan Tiongkok. Kesepakatan trilateral ini menjanjikan manfaat ekonomi yang signifikan. Mongolia tampaknya menyeimbangkan kedua kepentingan tersebut, mendukung proyek pipa gas sambil menerima investasi energi terbarukan yang besar dari negara-negara seperti Spanyol, Denmark, dan Australia. Amerika Serikat juga berupaya mempengaruhi Tiongkok dengan menawarkan LNG Amerika sebagai alternatif yang lebih andal dan stabil secara politik dibandingkan gas Rusia. Pipa Power of Siberia 2 yang beroperasi penuh akan sangat mempengaruhi perdagangan LNG Amerika Serikat.
Perdagangan LNG antara Amerika Serikat dan Tiongkok telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Namun Washington berisiko kehilangan volume ekspor ke Tiongkok dan pipa tersebut akan memperkuat posisi tawar Tiongkok. Sebuah laporan Kongres Amerika Serikat tentang pengaruh pipa tersebut menyatakan, meskipun Tiongkok menyumbang 4% dari total ekspor LNG Amerika Serikat, PS2 dapat memperkuat posisi tawar Tiongkok dengan para pemasok LNG, termasuk Amerika Serikat. Dengan pasokan gas alam pipa yang stabil dari Rusia, para pemasok Amerika Serikat bisa kesulitan untuk menegosiasikan syarat yang menguntungkan dalam kontrak LNG jangka panjang. Apa selanjutnya? Penyelesaian pipa Power of Siberia 2 memiliki arti penting bagi harga dan perdagangan energi global. Pada tingkat geopolitik, menyelesaikan kesepakatan dengan syarat yang menguntungkan akan menjadi kemenangan bagi Rusia. Hal ini akan menunjukkan kepada Barat bahwa hubungan Tiongkok-Rusia tetap kuat, terutama kemampuan Kremlin untuk mengamankan kesepakatan di tengah perang di Ukraina. Pipa Power of Siberia 2 yang beroperasi penuh akan menandakan pergeseran dinamika kekuasaan dari Barat ke Timur. Hal ini juga akan memperkuat BRICS dengan menawarkan alternatif terhadap dolar Amerika Serikat dan sistem perbankan Barat. Bagi Barat, khususnya Eropa, ini berarti Rusia tidak lagi bergantung pada pendapatan dari Barat. Bagi Amerika Serikat, keberhasilan pipa ini bisa melemahkan sanksi dan memberi Rusia kebebasan bertindak yang lebih besar. Namun, Rusia dan Tiongkok masih harus menyelesaikan isu-isu utama dan kompromi akan diperlukan. Mongolia terus menjadi tantangan yang dapat menunda proyek ini, terutama karena masalah keuangan. Pendanaan untuk bagian pipa sepanjang lebih dari 960 km yang melewati Mongolia masih belum terselesaikan. Skala proyek ini melebihi kapasitas ekonomi Mongolia, sehingga pendanaan eksternal, idealnya dari negara-negara tetangga, akan diperlukan. Rusia yang menjaga hubungan erat dengan Mongolia menawarkan untuk membiayai pembangunan pipa melalui wilayah Mongolia. Namun, Beijing menentang proposal ini karena akan memberikan Moskwa kendali atas jaringan penting ini dan meningkatkan pengaruhnya. Ada juga kekhawatiran tentang rute pipa yang melewati dekat Ulaanbaatar, karena hal itu dapat sangat mengganggu transportasi dan logistik di dalam kota. Mongolia belum menyelesaikan penilaian lingkungan resminya terkait dampak jangka panjang pipa tersebut, dan posisi negara itu masih belum pasti. Terutama karena pipa itu tidak termasuk dalam rencana pembangunan jangka panjang negara itu. Untuk mengatasi kebuntuan ini, Rusia dan Tiongkok harus menerima persyaratan yang berat. Ini termasuk menyelesaikan masalah pendanaan Mongolia. Moskow mungkin harus setuju dengan harga yang lebih rendah demi memastikan stabilitas keuangan. Sementara Beijing mungkin perlu membuat pengecualian terhadap kebijakannya yang melarang bergantung pada satu pembeli saja. Tampaknya kedua negara tidak punya banyak pilihan selain mencapai kompromi, meskipun harus melakukannya dengan enggan. Gagal mencapai kesepakatan dalam proyek penting seperti ini bisa merusak hubungan Tiongkok-Rusia. Selain itu, Putin dan Xi tentu tidak ingin Barat menyaksikan kegagalan proyek ambisius seperti ini. Terima kasih telah menonton.